Jadi yang kita sepakati menyangkut soal dana purna tugas tadi itu kan hanya sekali ya, sekali di akhir masa jabatan kepala desa. Nah sumbernya itu berasal dari APBD. Nah ini buat semacam uang penghargaan lah ya, semacam uang penghargaan. Nah nanti apakah nanti itu sumbernya dari dana perimbangan maupun yang lain-lain tentu harus disahkan lewat APBD kita dulu. Itu satu. Kemudian yang berikutnya menyangkut soal ketentuan peralihan sebenarnya yang lebih karena bagi kepala desa yang sudah menjabat 1 periode atau 2 periode kemudian tiba-tiba undang-undang ini berlaku, maka kan tentu karena kan sekarang periodisasi masih 1 periode itu 6 tahun. Jadi dia harus akan menyelesaikan jabatannya sampai selesai. Kalau undang-undang ini sudah diketok nanti umpamanya dia ya otomatis menjadi 9 tahun gitu. Besarannya berapa tuh Pak? Ya? Besaran uang pratugas yang akan diberikan? Nanti itu akan diatur oleh peraturan pemerintah. Kita tidak menentukan besarannya. Jadi bukan tugas parlemen kalau itu. Buat kita hanya memberikan nomenklatur supaya itu ada, ya. Dan juga tunjangan-tunjangan yang lain, kecuali kalau menyangkut soal kayak seperti tunjangan kesehatan dan tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini penting, ya kan? Ini penting karena kan kita tidak tahu orang yang menjalankan tugasnya. Tapi kan dari 4 poin kalau ketenagakerjaan itu hanya nanti cakupannya hanya menjadi 2. 1 itu jaminan kecelakaan dan jaminan uang duka buat kematian ya. Nah, di luar yang lain kan sudah soal asuransi kesehatan juga seperti itu. Jadi tidak semua dicakup di ketenagakerjaan. Pak, soal apa tadi Pak, penambahan masa jabatan kepala desa yang berlaku surut artinya ya Pak? Langsung berlaku. Kita nggak berlaku surut, nggak ada yang berlaku surut karena nggak boleh, ya kan? Kecuali undang-undang nanti sudah disahkan, dia otomatis berlaku menyesuaikan gitu loh. Tapi Pak biasanya ketika undang-undang disahkan itu bukannya ada jeda waktu beberapa lama gitu Pak untuk apa sih? Nggak ada. Jadi kalau itu kan tergantung pilihan-pilihan politik saja. Bagi parlemen hari ini berpendapat bahwa tidak perlu ada jeda waktu, ya kan? Ya, pokoknya undang-undang ini diketok, disahkan kapan, disetujui bersama antara pemerintah, presiden dan DPR, dia otomatis berlaku dan itu menjadi kan logikanya maupun asas hukum kita itu kalau terjadi sebuah perubahan undang-undang maka dia yang paling menguntungkan sepanjang tidak melanggar asas yang berlaku surut tadi, itu yang nggak boleh. Tapi kalau undang-undangnya berlaku sekarang dan kepala desa menyelesaikan tugasnya berdasarkan undang-undang itu kan tidak ada masalah. Itu artinya prospektif, ya kan, prospektif bukan malah sebaliknya. Tapi Pak argumentasinya apa sih melihat itu harus langsung berlaku setelah undang-undang disahkan? Itu pilihan-pilihan politik saja, dan itu kan kita mendengar aspirasi dari semua baik perangkat desa maupun kepala desa karena perspektif di undang-undang desa ini tidak hanya bicara soal kepala desa, tapi juga dengan seluruh perangkat-perangkat desa. Nah ada hal yang menarik tadi karena kalau sekarang kan banyak yang mengusulkan supaya perangkat desa itu diangkat oleh kepala desa. Nah, yang kita putuskan hari ini adalah bahwa perangkat desa itu, kepala desa itu hanya mengusulkan supaya tidak terjadi soal like dan dislike di dalam sehingga setiap orang bisa diganti sesuka hati. Jadi kita pikirkan semua. Tetapi yang paling penting menurut saya semangat perubahan undang-undang desa ini tidak di masa jabatan. Tetapi kita ingin melihat desa itu menjadi pusat pertumbuhan. Kenapa tadi itu sampai hari ini belum kita putuskan menyangkut soal besaran dana desa yang kita alokasikan. Kan belum selesai nih sampai. Kalau yang lain kita anggap itu bukan masalah utama karena yang paling penting itu bahwa kebijakan fiskal kita harus berpihak kepada desa. Ya kan? Kalau tidak terjadi migrasi ke kota, desa menjadi hilang. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Kalau kita mau bicara soal ketahanan pangan, kalau nggak di desa mau di mana? Ya kan? Nah itu poin penting yang selama ini jarang disorot oleh kawan-kawan. Bahwa kalau soal masa jabatan sekali lagi itu soal pilihan politik saja, tapi bukan itu. Buktinya
yang sampai sekarang kita belum putuskan itu menyangkut hal yang paling mendasar. Berapa sih besarannya? Apakah perlu kita tetapkan limitatif dalam bentuk angka atau persentase? Sumbernya dari mana? Mengintegrasikan semua pembiayaan desa itu dalam satu kementerian. Karena sesungguhnya kalau kita bicara soal pembiayaan desa hari ini itu sebenarnya sudah sangat besar. Cuman masalahnya tidak terintegrasi. Ada di Kementerian PUPR, ada di Kementerian Pertanian, ada di kementerian yang lain, semuanya begitu banyak. Nah, padahal kalau itu disatukan betul-betul, apalagi untuk infrastruktur, harusnya desa kita itu jauh bisa lebih mandiri. Nah Pak, mengenai pembahasan tadi yang cepat gitu ya Pak, dari mulai awal setelah ada putusan MK sampai sekarang tuh kan progresnya cepat tuh ya Pak. Itu banyak yang mengaitkan bahwa ini tujuannya politis terkait dengan kepentingan pemilu 2024. Tidak ada yang salah kalau itu. Tapi kan itu menjadi siapa yang berani jamin semua partai-partai politik itu tiba-tiba mendapat manfaat? Kan nggak ada yang bisa jamin. Kan semua partai setuju, semuanya memberi dukungan hal yang sama. Ya kan? Mana mungkin itu kita bisa tiba-tiba saya ketua panjanya itu mendapatkan efek elektoral dari situ. Siapa yang bisa jamin? Kan nggak mungkin lah. Bahwa orang boleh berharap, ya namanya aja lembaga politik. Tapi itu menjadi sebuah keniscayaan dan sebuah keharusan, saya rasa nggak mungkin juga. Karena itu semua terbagi. Dan yang kedua jangan lupa loh, kepala desa itu kan dilarang untuk melakukan soal dukung-mendukung, malah pidana kan. Kita sadari sepenuhnya itu, bukan itu esensinya. Esensinya adalah sekali lagi, kalau saya sebagai ketua panja dan ditugasi oleh fraksi Partai Gerindra itu satu aja, kita mau menjadikan desa itu sebagai pusat pertumbuhan. Oke ya? Pak, kemarin kan ada sempat usulan Kades itu diwewenang untuk mengelola dana desa yang diperluas gitu ya Pak. Itu bukan soal pengelolaan. Oh iya. Supaya ada soal keleluasaan. Kalau sekarang kan dipatok anggaran untuk pengentasan kemiskinan sekian, nggak boleh ini. Padahal kan yang tahu soal kebutuhan desa siapa? Sama halnya kalau kita di rumah tangga, kan kurang lebih sama. Mengelola desa itu dan mengelola rumah tangga kita yang lebih tahu. Jangan kalian yang tentuin kita, ya kan? Soal kalau dia ada melanggar, kan ada parameter yang lain untuk bisa kita instrumen hukum untuk mengatur itu, kita berikan patokan-patokan. Kalau semuanya hanya untuk bantuan tunai, manfaatnya ke depan untuk apa? Karena kalau dipatok sampai 25% buat bantuan tunai langsung BLT lah gitu. Nah, buat pertumbuhan nggak tercapai dong. Kalau semua infrastruktur tapi tidak melihat, ada rakyat saya miskin, kan nggak boleh dong. Nah, yang lebih tahu, makanya kita beri keleluasaan kemandirian dalam pengelolaan seperti itu. Itu sebenarnya esensinya begitu. Berarti nanti nggak diatur di peraturan menteri dan sebagainya Pak? Ya tetap harus diberi guidance-nya, tapi tidak boleh kita atur secara rigid bahwa harus begini. Itu nggak bisa. Kita nggak tahu prioritas di desa itu seperti apa. Jenis tanaman apa yang cocok di situ. Kalau jenis tanamannya di situ hortikultura, kita paksakan dia harus tanam tanaman pangan, ya nggak mungkin kan? Ya, logikanya kayak seperti itu. Oke ya. Pak, jadi di rapat Senin besok ditargetkan udah persetujuan pengambilan keputusan Pak? Kita masih lanjutkan di tingkat panja karena masih ada 3 poin, termasuk yang terakhir itu menyangkut soal besaran dana alokasi desa. 2 lagi apa ya Pak tadi belum? Ada soal penjelasan menyangkut soal, ada yang menginginkan supaya kepala desa itu, nah ini kaitan dengan pertanyaan yang tadi, bahwa harus ada perlindungan hukum. Jangan sampai kepala desa itu dikriminalisasi karena tujuan-tujuan tertentu yang sesungguhnya itu soal administrasi. Nah, itu harus dijelaskan secara lebih detail di dalam undang-undang ini. Satu lagi Pak? Menyangkut soal perangkat desa tadi. Yang ya kan ada yang mau perangkat desa itu cukup diangkat oleh kepala desa. Nah, itu ada yang berpikir itu riskan karena suka dan tidak suka. Nah, ada yang mengusulkan bahwa itu harus diangkat oleh bupati atau wali kota dengan usulan dari kepala desa, tapi SK-nya dari bupati. Gitu, bupati wali kota. 3 poin itu yang kurang. Pak, berarti itu sih yang purna tugas itu ketika dia sudah menyelesaikan
masa jabatannya, bukan karena usaha pensiun diberikannya Pak ya? Kalau usia pensiun nggak mungkin, karena kalau pensiun kan itu harus bayar preminya, itu kan harus dipersiapkan. Jadi ini uang purna tugas itu sekali aja diberikan. Dan itu kepala desa, perangkat desa, dan juga badan Ya, desa itu ya? nanti soal besarannya ya kemampuan daerah. Kita nggak tentuin di dalam undang-undang. Berarti kok selama ini perangkat desa dan badan pemusyawaratan desa itu juga periodisasi ya, bukan kayak PNS yang selamanya dia bekerja di situ Enggak, nggak ya? periodisasi. Jadi bukan, kalau perangkatnya ya periodisasi juga sama. Ya. Kan gitu. Oke ya.